Semangat pagi, Shalom, berjumpa kembali dengan saya Ahsan Tantri dalam acara Fellowship ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia. Pagi hari ini bersama 8 channel kami dengan setia menemani Anda dalam perenungan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah terang bagi kaki kita dan kekuatan bagi setiap kita yang berpegang teguh kepadanya. Pagi ini juga kita akan sambut hambanya ya yang luar biasa. Shalom. Shalom. Shalom Ibu Uti Watimena. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, Ya, Pak. gimana kabarnya, keadaannya? Baik-baik, puji Tuhan. Iya, saya nggak tahu apakah sudah tidur ya. Saya tahu semalam Anda sampai malam sekali. Ya, oke. Pagi hari ini apa yang ingin disampaikan buat para pemirsa setia kita? Hari ini kita masih bicara, kemarin kan minggu lalu, Senin lalu kan saya bicara tentang iman. Iya, Senin lalu, dan sekarang Senin ini masih melanjutkan tentang keimanan aja. Masih tentang iman. Ya. Iman, Oke. Oke ya, kalau begitu waktu dan kesempatan saya serahkan sepenuhnya pada hambanya ya untuk membawakan renungan yang luar biasa. Silakan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, salam kebenaran, nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa lagi. Selamat kita hadir lagi di tempat ini ya. Kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan karena kita sudah ada pada pagi hari ini dengan tidak kurang apa-apa. Ya, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita sudah masuk lagi di dalam minggu yang pertama ya. Minggu yang di bulan Oktober, di minggu yang kedua ya, kita sudah mau masuk minggu yang kedua di bulan Oktober. Setiap hari adalah hari yang diberikan Tuhan bagi kita, oleh sebab itu marilah kita bersyukur, memuji namanya, kita menyerahkan hari ini, pagi ini kita duduk tenang ya teman-teman, kita mencari hadirat Tuhan supaya kita bisa melewati hari ini dengan kekuatan ya, kekuatan baru yang berasal daripada Tuhan kita. Tuhan Yesus itu baik ya teman-teman, oleh sebab itu marilah kita mencari kebaikannya ya, melingkupi hidup kita. Sebelum kita masuk di dalam acara ibadah kita, saya akan menyanyikan satu pujian yang ya. Bagi
ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur sebab Engkau baik buat hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur sebab besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada pada pagi hari ini dengan tidak kurang apa-apa, sehingga kami boleh bangun dengan kesegaran baru yang Tuhan berikan buat kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini sungguh-sungguh kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk dinyatakan di dalam bibir mulut hamba, untuk dinyatakan dalam room ini Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulut bibir hamba sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan dan atas kehendak Tuhan. Dan supaya orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini sungguh-sungguh mendapatkan kekuatan baru, iman yang disegarkan, dan kepercayaan yang makin teguh di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, beracaralah di dalam acara kami ini, Engkau tinggallah di sini Tuhan, dan hadirlah di dalam ibadah kami ini dari pertamanya sampai dengan akhirnya Tuhan, kiranya boleh jadi di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, selamat pagi ya. Terima kasih kembali lagi ya. Tak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dari tim Askri ya, Pak Asantandri yang merupakan koordinator untuk pelayanan ibadah kita ini. Ya, teman-teman, terima kasih juga untuk kehadiran teman-teman pada pagi hari ini. Ya, kita akan memulai tadi mana ya, Alkitab saya taruh. Kita akan memulai ibadah kita. Ya, kita akan membaca firman Tuhan. Teman-teman, hari ini saya masih membawakan satu topik ya. Topik yang saya rasa ya saya ingin masih kembali kepada teman-teman ya. Tetapi kita mulai, saya mau bercerita ya teman-teman. Ada satu cerita saya, pengalaman hidup. Ini bukan kesaksian, tetapi ini membuat saya makin yakin gitu ya. Makin yakin kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kenapa saya berkata begitu? Jadi dulu gini teman-teman, waktu saya kuliah dulu ya, waktu saya kuliah itu tahun berapa ya, itu ya pokoknya yang masa-masa lalu lah ya, sudah berlalu ya. Saya kuliah, saya tuh senang sekali baca-baca buku ya, hobi saya memang adalah baca buku. Jadi kesenangan saya waktu itu, saya suka sekali kalau ada duit saya beli ya, dari buku masakan, buku apalagi dulu saya suka masak, saya cari ya, saya suka sekali hunting buku gitu ya, buku bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris, lalu buku masakan. Nah, satu kali saya saya tertarik dengan pada masa saya muda itu ada namanya, waktu itu booming sekali teman-teman ya, sangat-sangat booming itu namanya berpikir positif. Nah, itu teman-teman ya, positive thinking ya, booming sekali pada masa itu. Ada yang namanya positive thinking ya. Saya sering banget mendengar atau melihat tulisan-tulisan positive thinking, be positive ya kan, be positive thinking ya, berpikir benar gitu kan, berpikir benar, pikiranmu akan membawa kamu kepada kesuksesan gitu kan. Banyak sekali ya, kalau saya lihat itu di toko buku, saya jalan, saya perhatikan ya, ada judul-judul yang menarik, banyak sekali saya temukan. Lalu The Infinity ya, The Positive Thinking, The Secret gitu kan, buku-buku yang ditaruh-taruh di itu teman-teman, saya buka-buka, banyak sekali ya catatan-catatan yang mengajarkan kita untuk berpikir benar gitu kan, berpikir benar, berpositive thinking. Dulu ada juga namanya satu lembaga yang khusus, ada orang sekolah untuk menjadi orang-orang positif ya, untuk meningkatkan kepribadian gitu kan teman-teman. Nah, itu saya tertarik ya, pada saat itu saya tertarik. Jadi saya kalau ada duit gitu kan, dapat duit dari mama, dikirim kan, mama saya kan di mana, di Jambi dulu kan, dikirim gitu kan, lalu saya duitnya saya pakai untuk cari buku itu. Nah, satu buku saya beli dapat ya, judulnya The Secret ya, tetapi sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia gitu kan. Saya lihat, wih, bagus sekali gitu kan. Di situ menyatakan bahwa ya, berpikir kamu adalah apa yang kamu pikirkan gitu kan, lengkap dengan judul-judulnya, lengkap dengan fakta-fakta yang diberikannya. Jadi di situ inti dari yang ditulis di dalam buku itu adalah kita ini sebetulnya mempunyai power ya teman-teman, power di dalam tubuh kita ini, bahkan di dalam pikiran kita ini ya,
pikiran kita ini dikatakan bahwa dialah yang berkuasa gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu gitu kan, kalau kita memimpikan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu ya, berharap akan sesuatu. Contohnya begini ya. Contohnya kita kepingin punya uang gitu kan, kepingin punya uang barang 500.000 aja. Nah, caranya dia bilang begitu ya teman-teman. Caranya dia bilang katanya cukup dipikirkan saja gitu kan. Pikirkan, bayangkan bahwa kamu akan menerima apa yang kamu mau gitu kan. Dia bilang gitu. Cukup pikirkan saja, bayangkan saja. Kamu pasti akan mendapatkan apa yang kamu mau. Dengan cara apa? Dengan membayangkan seolah-olah apa yang kita inginkan itu kita sudah dapat, sudah ada di tangan gitu. Lalu rasakanlah ya aromanya, rasakanlah aroma uang itu. Lalu kamu buat visi di dalam kepalamu gitu kan, dibilang gitu. Buat visi di dalam kepalamu seolah-olah itu uang itu sudah ada gitu. Jadi rasakan bagaimana perasaan bahwa kamu akan memiliki itu. Lakukan itu terus-menerus dan buatlah itu menjadi emosi, rasa kegembiraan ya setelah uang itu ada di tangan kamu. Bayangkan saja, dia bilang gitu kan. Bayangkan, lalu kamu akan dapatkan gitu. Saya bilang, wah keren juga ini gitu ya. Saya tertarik teman-teman, asli saya tertarik waktu itu ya, saya tertarik. Lalu dia bilang, dia kasih cerita ya. Jadi satu cerita ketika dia membayangkan, dia kepingin mencoba ya kekuatan pikirannya itu ya. Jadi dia hanya ingin mencoba bahwa dia melihat satu bulu apa ditulis di situ bulu ayam kalkun ya berwarna apa gitu ya. Dia ngebayangin itu, dia ingin mencoba gitu. Eh, apa bulu ayam kalkun itu. Jadi dia bayangkan gitu kan, ditulis di situ. Ternyata tiba-tiba setelah dia lagi ada di mana gitu, tiba-tiba angin berhembus gitu. Tiba-tiba jatuh itu bulu burung kalkun itu di depan dia gitu. Saya bilang, wah keren juga. Lalu di situ ditulis-tulis juga ayat-ayat Alkitab teman-teman ya. Ayat-ayat Alkitab ditulis di situ di dalam Markus ya, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya gitu kan. Yang kayak gitu, minta dalam doa, dalam kepercayaan dan kamu akan menerimanya. Banyak ayat-ayat Alkitab. Jadi saya pikir ini bagus ini ya. Ini berdasarkan Alkitab gitu ya. Oh ternyata kalau kita ingin sesuatu ya kita gambarkan saja gitu, kita rasakan, kita beriman gitu. Nah itu dia bilang gitu teman-teman, kita beriman dengan cara apa? Ya kalau kita beriman itu kita bayangkan, kita ini gitu teman-teman ya. Nah satu kali saya kepingin juga mencoba ya, saya pengen mencoba. Saat itu teman-teman, saya kepingin ketemu dengan teman saya gitu kan. Ya apa saja yang kamu mau, kamu bayangkan bahwa itu akan terjadi dan kamu bayangkan ya kejadian yang kamu inginkan itu kamu bayangkan dan kamu rasakan rasanya pada saat kamu mendapatkan apa yang kamu mau itu gitu. Saya praktekin teman-teman beneran ya. Jadi saat itu saya kepingin sekali, saya kangen sama teman ini saya, teman kuliah, teman SMA saya. Ya saya dulu punya teman akrab, tapi saya sudah kehilangan kontak dia. Nah saya coba ya teman-teman, saya coba. Itu namanya ningsih gitu, itu namanya ningsih. Saya bayangin ini, lalu saya ingat ya saya punya fotonya gitu kan. Saya punya foto ningsih ini gitu, tetapi foto saya itu sudah hilang karena apa? Pernah banjir dan kerendam ya, fotonya sudah hilang. Jadi saya ingatin aja, saya bayangin, saya bertemu, saya ingin melihat, minimal saya ingin melihat foto itu lagi gitu kan teman-teman. Jadi saya bayangin foto itu, waktu itu saya pakai baju biru garet-garet, lalu teman saya itu Siningsih itu pakai baju hitam ya, waktu masih muda-muda dulu, akrab sekali kita. Jadi saya bayangin teman-teman, saya bayangin, wah senang sekali kalau saya ketemu lagi sama foto itu. Saya nggak tahu ya apakah itu ini waktu itu banjir itu apakah sudah terendam atau tidak. Saya cari-cari foto itu ya teman-teman. Lalu saya bayangin saya akan bertemu gitu, saya akan ketemuin foto itu gitu kan. Saya bayangin, saya merasa, saya lihat gitu kan. Saya bayangin di dalam benak saya ikutin apa yang ditunjukkan oleh buku itu teman-teman ya. Ternyata apa teman-teman ya? Ternyata waktu saya pergi main ke rumah teman saya yang lain lagi ya, teman yang lain lagi, saya lagi duduk begini. Teman-teman tahu nggak? Tiba-tiba dikirim, teman saya itu dia kasih di belakang saya ya, dia kasih di belakang saya fotonya. Foto tepat seperti apa yang saya minta teman-teman, yang tepat seperti apa yang saya bayangkan itu. Saya kaget teman-teman. Bener juga ya, ini kekuatan pikirannya gitu teman-teman. Foto tepat seperti yang dia kasih di belakang saya. Uci katanya, nih kamu masih ingat foto ini nggak?
Saya kaget, ya Tuhan, inilah yang saya bayangkan yang ada di pikiran saya. Saya bilang, kenapa ada di teman saya yang satu ini? Ternyata saya sama sekali nggak tahu, teman-teman ya. Saya sama sekali nggak tahu kalau foto itu dia juga simpan gitu. Teman saya yang satu lagi dia simpan, walaupun dia nggak ada di foto itu. Yang saya punya kan sama Ningsi itu. Saya terkaget-kaget. Wah, terjawab nih ya. Terbukti benar gitu ya. Nah, satu kali lagi saya mau coba lagi teman-teman ya. Terbukti benar nih, apa betul begitu gitu teman-teman ya. Lalu saya bayangkan lagi, hari ini saya nggak punya duit gitu ya. Saya kepingin punya uang 600.000 gitu kan. Iya teman-teman, saya pikir itu, saya kepingin punya uang 600.000 gitu kan. Lalu saya bayangin gitu kan, saya bayangin, saya pegang duitnya gitu, saya seneng. Saya nggak tahu pokoknya dari mana uang itu akan datang. Saat itu saya lagi nggak ada duit, saya nggak tahu mau caranya dari mana. Pokoknya saya bayangin uang itu datang gitu. Jadi saya berharap, lalu saya merasakan bagaimana pegang duit itu gitu. Di ini teman-teman, merasakan bagaimana pegang duit itu gitu kan. Lalu saya bayangkan duit itu 600.000, 6 itu jadi di benak saya bangkitkan seperti yang ditulis di dalam buku itu teman-teman. Teman-teman tahu nggak? Ya, nggak lama itu teman-teman, nggak lama, sore-sorenya tiba-tiba ada orang datang plak, dikasih 600.000 di depan mata saya, bayar utang teman-teman ya, nggak kebayang nggak apa, tiba-tiba dia kasih 600.000. Nah seperti itu, wah makin percaya saya sama kuasa-kuasa ini ya, ternyata ya makin 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 terini saya, makin terseret ya, makin terseret gitu. Nah satu kali gini di dalam itu apa teman-teman, di dalam waktu saya ibadah gitu kan, ibadah itu setelah ibadah keluarga itu suka ada kita kayak arisan gitu, kayak door prize gitu ya teman-teman, kita beli kupon gitu kan, kita beli kupon lalu door prize, nanti orang yang mengadakan kebaktian tuan rumahnya itu dia kasihlah kayak sembako gitu kan, tapi kita harus beli ini kuponnya gitu teman-teman. Saya mau coba teman-teman ya, jadi setiap minggu kita ibadah itu ada door prize. Teman-teman tahu nggak? Sebelum saya pergi kebaktian, saya udah bayangin, saya pulang nanti bawa sembako, gitu kan? Saya pulang bawa sembako, pulang ibadah bawa sembako, gitu kan? Terus saya pikir-pikir, gitu teman-teman. Wah, ini iman ya, karena di situ ditulisnya iman. Ya, kita beriman, kita percaya, kita rasakan, lalu kita melihat bahwa apa yang kita inginkan itu sudah terjadi. Saya praktekkan benar-benar teman-teman. Jadi setiap saya kebaktian, saya dapat sembako, gitu kan? Lalu benar teman-teman, pas sudah selesai gitu kan, itu dikocok gitu, selalu bilang dapat nih gitu kan, dapat nih. Ya teman-teman, hampir selalu dapat. Ya bahkan ada waktu itu ibadah Natal gitu kan, ibadah Natal hadiahnya besar-besar gitu. Saya dapat itu, saya udah bayangin itu hadiah itu punya saya. Saya bayangin, saya peluk barang itu, saya pegangin gitu. Gitu seperti itu teman-teman. Dan itu selalu kejadian gitu teman-teman ya. Akhirnya saya wah excited banget, makin excited. Saya cari lagi bukunya. Nah, ketemu lagi ya. Bukunya ini apa ini? Saya bilang ini apa kok bisa begini gitu kan? Dia berkata tentang firman Tuhan, apa saja yang kamu minta dalam namaku, gitu kan? Mintalah ya dengan penuh kepercayaan dan kamu akan menerimanya. Ayat-ayat Alkitab diisi juga, ditaruh di situ teman-teman. Tetapi anehnya di dalam buku itu tidak bicara tentang Yesus, tidak bicara tentang Tuhan. Saya makin tersesat nih ya teman-teman ya, waktu itu ya saya ingat banget. Lalu saya cari bukunya, ketemu judulnya The Infinity, itu tulisan orang tapi karangan dari orang bule gitu kan, dalam bahasa Inggris. Saya cari dalam bahasa Indonesia ya, biar bagaimanapun biar saya pintar bahasa Inggris, tapi saya lebih suka baca bahasa Indonesia gitu. Saya cari bahasa Indonesia, nggak ketemu ya, nggak ketemu. Saya cari lagi gimana nih, ketemu dalam bahasa Indonesia ya, di Infinity, bukunya tebal segini, harganya itu berapa ratus ribu waktu itu teman-teman, mahal. Saya beli ya karena excited banget, kepingin tahu apa sih ini gitu kan. Lalu saya beli, saya baca awal-awalnya, oh sama seperti buku The Secret yang pertama saya baca itu kan, saya baca oh sama, bagus. Lama-lama ke tengah-tengahnya teman-teman mulai kelihatan jati dirinya yang saya percayai itu teman-teman. Jadi intinya adalah pikiran kita ini adalah Tuhan kita gitu ya. Jadi kita memiliki Tuhan yang memberikan segalanya itu. Tuhan itu ada dalam pikiran kita inilah Tuhan. Karena kekuatan pikiran itu dahsyat sekali ya. Ketika kita memikirkan apa yang kita mau, kita akan dapat. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita mau, kita akan dapat. Jadi Tuhan itu adalah diri kita sendiri. Loh, saya bacanya
Tuhan diri kita sendiri gitu kan. Udah mulai ini saya kan, loh, saya baca lagi, loh, ini apa-apaan gitu kan. Ternyata di situ itu adalah pengajaran kaum ateis, teman-teman. Ternyata ateis itu walaupun mereka nggak mengaku Tuhan, mereka mempercayai bahwa Tuhan itu ada dalam pikiran mereka sendiri gitu loh. Ya, teman-teman, Tuhan itu adalah dalam pikiran mereka sendiri, dan pikiran mereka itu adalah Tuhan, adalah Allah. Karena pikiran itu sangat-sangat besar kuasanya. Ketika kita meminta sesuatu, kita percaya bahwa kita akan memilikinya gitu ya, teman-teman. Tetapi ini dia mengatakan Tuhan itu alam semesta, dia bilang gitu kan. Semesta. Saya bilang, wah, sesat ini. Ya memang saya bilang, saya memang percaya ya. Di dalam kekristenan memang kita juga percaya bahwa kita akan, kalau kita beriman, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi iman kita itu teguh di dalam Tuhan gitu kan. Nah, kalau yang begini-gini, ini artinya kita membuka diri kepada kuasa-kuasa sebetulnya, teman-teman. Ya, kepercayaan kita ini, kita karena dikatakan semesta alam akan membuka diri, ya begitu besarnya dia akan mencurahkan kekayaannya gitu. Loh, ini mah kuasa gelap. Akhirnya saya, kita membuka diri kepada kuasa-kuasa, kita mengimani kuasa untuk kuasa dari semesta itu, teman-teman ya. Kuasa dari semesta itu untuk menguasai pikiran kita. Jadi apa yang kita inginkan itu tercapai. Semesta akan mengaturnya bagimu, katanya begitu, teman-teman ya. Semesta akan mengaturnya bagimu. Jadi kamu tinggal berpikir, kamu tinggal mengharapkan, kamu tinggal menghayal, bukan hayal. Kamu tinggal memfisikannya, kamu tinggal percaya bahwa kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau gitu loh. Ya, teman-teman, saya bilang, oh, jadi ini, teman-teman, saya baca lagi. Akhirnya kesimpulannya kamu adalah Allah, katanya gitu. Allah dalam huruf kecil. Jadi kita ini adalah Allah. Kita tidak butuh Allah yang Tuhan kita. Jadi kamu adalah, wah, sesat ini buku gitu ya. Loh, saya pikir tapi benar apa yang ini, saya sudah alami banget, gila benar ya. Foto yang puluhan tahun saya nggak ketemu. Saya ingat saya berfoto dengan teman saya itu, gitu kan. Saya berfoto dengan teman saya itu, saya masih ingat fotonya, dan itu foto entah kemana, udah tahunan saya nggak ketemu lagi gitu. Jadi saya kangen sama teman saya pengen lihat foto itu. Saya hanya bayangkan tiba-tiba dikasih, teman-teman. Waktu saya main ke teman saya, ternyata dia juga punya foto itu, dia kasih ke saya. Jadi apalagi yang door prize itu kelihatan benar, memang iya, teman-teman. Lalu saya berpikir ini apa ya gitu kan? Apa ya? Oh, ternyata ya udah, memang ada kekuatan Tuhan, teman ya. Kekuatan alam semesta. Jadi ketika saya mempercayakan diri saya kepada alam semesta ini, ya semesta ini akan menolong saya memberikan apa yang saya inginkan sesuai dengan apa yang saya percayai. Loh, ini kalau mereka bilang itu kita ini adalah Allah kita, pikiran kita berkuasa. Tetapi jelas tersirat di situ, kita menyerahkan pikiran-pikiran ini kepada roh-roh yang berkuasa di alam semesta ini. Wah, ini betul-betul penyesatan. Saya bilang, akhirnya saat itu buku saya buang, teman-teman, saya obrak gitu kan. Saya buang kemana, waktu itu saya mau bakar, tapi bukunya tebel gitu kan. Lalu buku The Secret itu juga saya bilang, wah, sesat ini ya sama saya. Ya memang ya, jadi istilahnya memang kita bisa ya, kepada roh-roh jahat juga kita mempercayai hidup kita kepada roh-roh jahat. Misalnya kita minta gitu kan, kita minta kepada kuasa-kuasa alam semesta yang menguasai alam semesta ini, kita minta ya, pada tanpa meminta pun dengan men-settingnya di dalam pikiran kita ya. Contohnya dia katakan begini, kalau Anda kepengen punya mobil ya, dia bilang gitu. Ya bayangkan saja mobil apa yang Anda inginkan ya, warnanya apa, dan bayangkan Anda duduk di situ dengan nyaman, dan bayangkan Anda sedang menyetirnya gitu katanya ya. Jadi kita memakai kekuatan pikiran kita yang lemah ini, kita serahkan kepada alam semesta. Alam semesta ini ya kuasa-kuasa gelap gitu. Nah, ini terjadi, teman-teman. Setelah itu saya baru tahu inilah yang namanya the New Age movement ya. Pergerakan zaman baru, di mana nanti orang-orang itu pada akhir zaman nanti orang-orang akan meninggalkan kuasa Tuhan yang nyata, lalu akan percaya kepada dirinya sendiri gitu, teman-teman ya. Percaya bahwa Tuhan itu ada dalam dirinya sendiri, karena kekuatan pikiran itu di mana-mana, memang kekuatan pikiran itu memang membuat kita mencapai apa yang kita mau, teman-teman ya. Ya kalau kita bekerja dengan percaya diri ya, percaya bahwa kita akan mendapatkannya, teman-teman ya. Jadi kita percaya, kita yakin, lalu kita bekerja keras, kita yakin menemui tantangan, halangan, kita akan ketemu.
Kita akan dapati itu, kita akan dapati. Dan memang begitu ya, kekuatan pikiran itu juga memberi jaminan kepada kita bahwa kita akan mendapatkan. Tetapi masalahnya ya, iman percaya orang Kristen, iman percaya kita ini disandarkan kepada kebenaran. Nah itu dia ya. Itu dia. Lalu saya buang bukunya, saya buang, saya mau bakar ini, saya buang di got, teman-teman. Saya buang di got, waduh saya sudah sesat gitu. Lalu saya minta Tuhan tolong buka pikiran saya, tolong kasih tahu apa yang sedang saya baca ini. Saya sudah gandrungi, saya cari buku-bukunya itu, banyak buku-bukunya teman-teman mengenai hal itu ya. Karangan apa sih? Lupa saya itu ya, udah lama sekali ya teman-teman. Karangan orang-orang bule sana, orang-orang dari luar gitu teman-teman. Ternyata itu orang-orang ateis. Nah, orang-orang ateis itu begitu, mereka tidak memerlukan Tuhan lagi karena mereka percaya Tuhan mereka itu adalah mereka sendiri. Nah, itu dia ya. Tuhan mereka itu adalah mereka sendiri karena apa? Karena mereka menguasai pikiran mereka, mereka bisa men-setting pikiran mereka, apa yang mereka minta, mereka tinggal men-settingnya, tinggal memfisikannya, membuat seolah-olah apa yang mereka minta itu akan mereka dapatkan gitu. Nah, ini lalu mereka membuka hati. Lalu saya baca tentang apa sih, meditasi, yang yoga, segala macam itu. Membuka diri kepada kuasa-kuasa yang ada di alam raya ini. Makanya ditulis sang kuasa, sang semesta gitu. Oh, baru saya ngerti, baru saya hikmat. Memang begitu teman-teman ya. Makanya kita jangan heran ketika ada orang berhasil ya, karena dia percaya diri, saya akan bisa, saya bisa. Tanpa dia sengaja, memang dia telah mengikuti, dia telah mempercayai bahwa dia akan bisa. Ya banyak orang-orang berhasil, orang-orang kaya raya tanpa Yesus di dalam hidup mereka. Kenapa bisa begitu? Ya itu karena memang ada kuasa di dalam kepercayaan mereka bahwa mereka akan berhasil, bahwa mereka orang-orang percaya diri itu seperti itu teman-teman. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka minta. Tetapi sekali lagi tidak berdasarkan pada kebenaran, iman percaya itu tidak didasarkan kepada kebenaran, tidak disandarkan kepada Yesus. Nah itu dia ya. Memang ada dua kekuatan di bumi ini. Kita percaya kepada Yesus, dikatakan bahwa kita selamat. Ya di dalam Ibrani 11 ayat 7 ya, kita baca ya. Ibrani 11 ayat 1 ya. Iman, sebentar ya teman-teman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat gitu ya. Ini ya dikatakan. Ibrani 11, kok saya buka 1 sih teman-teman. Aduh, ampun. Ya, 11 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, sebab itu oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kita renungi ayat ini teman-teman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ya, jadi semuanya, semua yang kita mau itu dasarnya. Kita beriman dulu. Ya, apapun itu, segala sesuatu itu kita beriman dulu, kita percaya dulu. Iman itu apa sih? Percaya ya. Jadi semuanya kita percaya dulu ya. Dia adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah itu dia. Lalu bukti apa? Yang kita tidak lihat itu akan menjadi terbukti setelah kita mengharapkannya dengan iman. Nah itu ya, sesuai tepat dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab kita ya. Kalau kita mengharapkan, kita beriman kepadanya, kita beriman bahwa kita akan menerimanya gitu kan, lalu kita akan melihat buktinya. Apa yang kita harapkan itu akan kita lihat di depan mata kita, akan dibuktikan teman-teman. Nah itulah iman percaya kita. Tetapi jelas di sini bukan percaya bahwa kekuatan pikiran yang sekarang sedang sedang merajai isi-isi dunia ini ya. Kalau Anda membaca buku positive thinking ya teman-teman, saya mau kasih tahu ya, jangan dibaca ya, karena itu lama-lama kalau Anda cari-cari ya, pengalamannya sama seperti saya, akan mengarahkan kepada satu kekuatan alam semesta yang akan memberikan kepada kita apa saja yang kita ingini asal kita beriman, kita percaya dan kita merasakan apa yang kita ingin ya. Itu kepada kuasa yang satu lagi teman-teman ya, akan menjauhkan kita dari kasih Kristus, akan membuat kita tidak percaya lagi kepada kuasa Yesus Kristus gitu loh. Ya, ini penyesatan akhirnya diselewengkan dengan kekuatan dari dalam diri. Nah, ini sedang menguasai alam jagat raya kita selama ini ya teman-teman.
Sering kita baca tuh, the positive be positive thinking, gitu kan, positive thinking. Itu bermula dari situ, pelan-pelan, pelan-pelan. Kita berpikiran positif, positif, positif. Tetapi itulah yang disebut, yaitu pergerakan zaman baru, ya, zaman baru seperti itu. Orang-orang akan meninggalkan, apa di Alkitab berkatakan, orang-orang akan meninggalkan Tuhannya, lalu percaya kepada yang begitu-begitu. Percaya kepada diri sendiri, percaya kepada nenek-nenek, yang itu ya, percaya kepada kuasa-kuasa yang di luar Tuhan, gitu ya. Lalu di situ dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Nah itu ya, jadi dasar iman kita bahwa alam semesta ini telah dijadikan oleh firman Allah. Firman Allah itu siapa teman-teman ya? Di dalam Kolose ya, firman Allah itu siapa? Firman Allah telah dicatat di dalam Alkitab. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Kolose ini dengan jelas sekali teman-teman, saya sering sekali membawa ayat ini karena ayat ini favorit saya, karena ini bukti yang sungguh-sungguh benar bahwa di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, ya, jelas sekali dikatakan. Ia adalah gambar Allah, yang firman Allah itu, yang firman telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi ketika kita beriman, kita meminta kepada Dia, kepada Yesus Kristus. Kita beriman, kita bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan kekuatan alam semesta, bukan seolah-olah apa yang kita inginkan kita dapat, tetapi kita percaya bahwa Dia sanggup, Dia mampu memberikan itu, teman-teman ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Lalu di dalam Ibrani tadi kita diminta untuk menyandarkan iman percaya kita kepada firman Allah itu, ya teman-teman. Firman Allah itu artinya kepada Yesus Kristus itu. Kitab Yohanes mengatakan Dialah firman hidup itu, ya. Firman yang bisa diraba, firman yang bisa dilihat, firman yang menyatakan diri, yang pernah ada bersama-sama dengan kita. Kita di dalam hidup kita sebagai kekristenan, kita menyandarkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Ya, ini dia teman-teman ya. Jadi kita tidak salah jalan. Kita tidak menyandarkan kepercayaan kita kepada yang lain-lain dan percaya bahwa kuasa di tempat lain itu juga memang mampu memberikan apa yang kita minta. Tetapi apa teman-teman? Di luar di sana tidak membawa kepada keselamatan. Nah itu dia ya. Kepercayaan kepada yang lain-lain di luar sana memang kita tidak bisa pungkiri teman-teman ya. Banyak orang-orang berhasil di luar Tuhan Yesus itu banyak. Ya. Sekali lagi teman-teman, banyak orang yang berhasil. Makanya Alkitab mengatakan jangan iri kepada mereka gitu kan. Banyak teman-teman, tanpa mereka datang kepada Yesus, gitu ya. Karena apa ya? Karena banyak juga kuasa-kuasa di luar sana yang memberikan jaminan untuk mendapatkan itu, teman-teman. Tetapi satu hal yang harus kita tahu adalah bahwa iman percaya kita kepada Yesus Kristus itu mendatangkan keselamatan. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, kalau di tempat lain, iman kepercayaan kepada diri sendiri, kepada kekuatan pikiran, kepada alam semesta, kepada apa segala macam, kepada dirinya itu tidak membawa mereka kepada keselamatan dan akan membawa mereka kepada kebinasaan. Ujung-ujungnya kalau tidak percaya Yesus, tidak terima Yesus, masuk neraka. Nah, itu dia teman-teman ya. Itu dia. Jadi kita diminta oleh teman-teman Ibrani ini ya, kitab Ibrani ini banyak orang mengatakan bahwa Ibrani ini karangan dari Paulus, tetapi penyelidikan mengatakan ini bukan tulisan Paulus. Satu-satunya saya baca, satu-satunya penulis kitab Alkitab ini yang belum diketahui siapa penulisnya, tetapi isi dan makna yang diajarkannya itu begitu hebat ya. Di dalam Ibrani ini hebat sekali teman-teman ya, terbuka rahasia siapa Yesus itu. Ibrani ini, tetapi tidak ketahui. Satu-satunya yang tidak diketahui siapa penulis kitab Ibrani ini adalah kitab Ibrani, teman-teman ya. Tetapi isinya itu sesuai sepadanan dengan
semua menuruti nubuat-nubuat. Bahkan dia mengatakan ya, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah ini ya kuncinya di sini teman-teman ya. Begitu hebatnya ayat di Ibrani ini, kalau kita baca kita tercengang-cengang. Ini adalah kunci pernyataan rahasia besar tentang Yesus itu dibuka di Ibrani ini teman-teman ya. Dia mengatakan Yesus itu berdoa karena dalam kapasitasnya yang manusia ya. Di situ dia bilang Yesus itu adalah imam besar agung. Ya di tempat lain nggak terlalu banyak digambarkan bahwa dia sebagai manusia dia telah menjadi imam besar agung gitu kan. Pengantara yang memberikan syafaat. Dia di Ibrani ini teman-teman dituliskan. Bahkan kunci rahasia ya iman itu di sini juga ditulis. Iman adalah dasar segala sesuatu dan kita diwajibkan untuk beriman kepada Tuhan supaya kita tidak tersesat gitu loh teman-teman ya. Kita diwajibkan untuk menyandarkan iman percaya kita kepada firman Allah yang hidup itu. Jangan percaya dengan kuasa-kuasa yang lain, apalagi pergi-pergi ke dukun-dukun ya. Ilah Allah, kalau saya bilang ya teman-teman ya. Dilarang. Karena apa teman-teman? Orang yang percaya bahwa dukun juga bisa memberikan kuasa untuk memberikan apa yang kita mau, memang Anda akan menerimanya ya. Tidak satu memang ini fakta teman-teman ya. Ketika Anda minta kekayaan ke dukun-dukun, Anda akan mendapatkannya. Ya, Anda menyandarkan iman kepercayaan Anda kepada dukun-dukun gitu kan. Anda akan mendapatkannya, tetapi rahasia besar di balik itu. Ketika ada orang yang datang kepada dukun meminta kekayaan atau apa, pada saat itu roh Anda diikat, ya Anda terbelenggu dan Anda akan pada saat itu Anda menjadi tawanan dari roh-roh yang memberikan itu kepada Anda. Itu dia teman-teman ya. Itu ya, ketika kita datang kepada dukun, dia akan memberikan apa yang kita kasih, apa yang kita minta. Tetapi roh kita, jiwa kita pada saat itu juga Anda akan kehilangan rasa ingin mencari Tuhan. Itu contoh yang paling besar ya. Orang-orang yang pernah pergi ke dukun, yang percaya kepada dukun-dukun itu, mereka sudah mati rohaninya karena sudah diikat dan nyawa mereka itu kalau tidak dilepaskan, kalau dia tidak bertobat, mereka menjadi tawanan iblis dan tempatnya di neraka. Itu dia. Ngeri sebetulnya teman-teman ya. Bahkan Alkitab mengatakan kutuk untuk orang yang percaya kepada kuasa lain di luar Yesus itu, mereka akan dikutuk sampai berapa turunan itu teman-teman. Ya itu dia, itu rahasianya ya. Lalu orang yang percaya kepada tadi yang saya baca itu, kepada diri sendiri, kepada kekuatan pikiran, ternyata rahasianya tetap saja teman-teman. Yang main di dalam itu adalah kuasa-kuasa roh-roh di udara yang memberikan kepada kita apa yang kita percaya di dalam kepala kita ini. Ya dialah yang memberikannya, bukan kekuatan pikiran kita, bukan teman-teman. Dialah yang membuat kita menerima apa yang kita mau tanpa kita percaya, tanpa kita sadari. Akhirnya tadi saya lihat apa? Saya bilang apa? Dia membawa kita akhirnya yakin bahwa kita ini adalah Allah itu sendiri. Ya, membuat kita lari daripada Tuhan dan jadilah kita ateis. Nah, itu dia. Ya, itu teman-teman ya. Tetapi di sini di dalam Ibrani kepercayaan kita, iman kita kepada Yesus itu membawa keselamatan. Nah, itu dia. Luar biasa teman-teman ya. Membawa keselamatan, lalu ketika kita beriman kepada Dia, wah banyak sekali, kemarin saya sudah cerita ya, banyak sekali efek dari kita percaya kepada Yesus itu luar biasa ya. Kita dibenarkan ya, iman kepada Yesus itu kita dibenarkan. Lalu kita baca ya di dalam Ibrani tadi, Ibrani 11 ayat 1, Ibrani 11 ayat 7-nya. Ya, ayat 7-nya ya teman-teman. Karena iman, ayat 11 ayat 7-nya ya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran. Nah itu ya. Kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, pertama Yesus mengatakan ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah, itu percaya ya. Lalu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya, yang beriman kepada Dia, ya tidak binasa melainkan beroleh
melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Satu, dengan iman kita beroleh hidup yang kekal, lalu yang kedua dikatakan dengan iman kita dibenarkan. Nah itu ya, sekali lagi saya bicara tentang iman kita dibenarkan. Dengan iman kita akan, tadi kemarin saya bicara dengan iman penyakit-penyakit kita akan hilang gitu ya. Nah kemarin saya sakit ya, saya sudah disembuhkan ya, nafas saya dikasih 100%, saturasi 100% teman-teman ya. Dalam saturasi yang sudah habis ya, ketika saya dilepas itu gitu ya, udah wah mati nih gua, lepas aja teman-teman ya, oksigennya mati 5 menit, saya udah teriak-teriak, Tuhan tolong, saya udah nggak bisa napas ya. Nah hidung saya tertutup, nggak ada angin yang masuk gitu loh ya, sama sekali, karena darah saya tidak menghasilkan oksigen katanya ya. Saya teriak-teriak, wah mati saya, udah mati, udah lama sekali teman-teman ya. Dokternya kemarin saya bertemu dengan dokternya juga bilang ya, ibu parah ya kemarin ya, dia bilang gitu. Dokternya sendiri bilang ya, ibu parah ya kemarin ya, katanya dia ngomong begitu. Ya jadi dalam keadaan yang parah gitu teman-teman ya, saya sudah hampir mati ya, tetapi iman ya, kenapa saya berdoanya kepada Tuhan Yesus ya, saya mengandalkan, saya belum mau mati gitu kan, belum mau mati Tuhan, saya beriman, lalu kakak saya bantu ya, kita bantu dalam doa gitu, beriman ya, percaya. Lalu kakak saya bilang Tuhan Yesus akan kasih kamu ya nyawa ya, akan kasih kamu, akan sembuhkan kamu dalam 3 hari lagi. Nah 3 hari itu saya beriman, saya akan melihat kuasa Tuhan, betul-betul saya beriman. Kakak saya sendiri dengar, iya saya percaya, saya bilang gitu, saya tunggu waktunya teman-teman ya. Dan saya melihat ya bukti dari segala sesuatu yang sudah terbukti teman-teman ya. Di pagi buta itu 100% saturasinya. Nah itu ya teman-teman. Nah setelah sembuh itu saya merasa masih ada itu efek samping. Ya ternyata Tuhan cuma kasih saturasinya, istilahnya begitu ya teman-teman ya. Ya untuk melewati ini sampai 3 bulan ini sekarang ini baru saya betul-betul enak teman-teman ya. Saya melewati proses pemulihan untuk COVID itu luar biasa teman-teman ya. Saya sampai lumpuh teman-teman, asli bukan nggak bisa jalan, kaki saya sudah lemah gitu, nggak bisa jalan berapa hari. Lalu itu gemuruh di badan, duduk ini, kalau duduk itu gemuruh, badan bergerak semua, aduh luar biasa, penderitaan luar biasa. Itu sudah sembuh, sudah dinyatakan sembuh teman-teman ya, sudah dikatakan saturasi saya 100% dan boleh pulang. Tapi kenyataannya saya masih berjuang di rumah itu, karena saya mengalami tidak bisa apa teman-teman, tidak bisa jalan, lalu saya merasakan gemuruh itu hebat sekali. Badan saya gemetar, itu katanya efek samping dari segala macam obat ya. Obat semua orang kalau udah habis dirawat itu memang dia merasakan gemuruh ya, dirawat karena obat segala macam, suntikan begitu banyak, itu karena efek samping obat. Gemuruh itu saya rasakan hampir seminggu teman-teman. Baru setelah itu selesai. Tetapi batuk masih teman-teman ya. Saya berpikir Tuhan sudah sembuhkan saya, tapi kenapa saya masih mengalami ini? Apa Tuhan tidak sembuhkan saya? Udah mulai takut-takut ya. Wah mati lagi nih saya gitu. Jadi mulai ragu-ragu teman, mulai ragu-ragu. Lalu setelah itu, tapi saya yakin saya selamat, Tuhan sudah kasih ya. Jadi saya lewati proses itu, saya lewati ya. Tapi dengan beriman saya percaya saya akan dikasih umur panjang. Udah bilang begitu, Tuhan Yesus sudah bilang gitu teman-teman. Padahal kalau lagi lemes itu rasanya pengharapan hilang teman-teman ya. Karena sakitnya itu sepertinya nggak ada jalan untuk membuat kita bakalan sehat gitu. Karena sakitnya seperti itu. Ya duduk sebentar udah tidur lagi gitu teman-temannya, sebentar-bentar susah napas. Tapi lama-lama setelah sama Pak Tandri berdoa ya kan, kita berdoa ya supaya sembuh. Nah saya coba teman-teman ya, saya tes lagi ya, saya tes lagi iman saya tes. Setelah itu betul teman-teman, dalam 3 hari saya perhatikan kok saya nggak batuk-batuk lagi ya, saya lupa kalau saya batuk gitu, hilang teman-teman, hilang. Nah tetapi sekarang rambut rontok tinggal ganti sampo lagi, tetapi jelas Tuhan menyembuhkan saya ya. Saya berdoa, Pak Hasan Tandri doakan dengan temannya, luar biasa kuasa doa itu, luar biasa juga iman. Saya mau belajar di dalam kenyataannya, sepertinya nggak bakalan sembuh ini badan saya, kok kayak begini banget gitu ya. Sepertinya akan mengarah menuju ke titik akhir itu, selalu begitu teman-teman. Saya pikir gitu, akan mengarah ke titik akhir. Tetapi saya bolak-balik, saya gitu ya. Saya pola pikir saya langsung balikkan, saya sembuh gitu kan. Saya lihat pengharapan saya itu, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Dan saya harapkan sembuh. Saya percaya di situ. Nah teman-teman, lalu dikatakan bahwa bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan saya lihat. Nah itu teman-teman ya.
Teman-teman lihat sendiri sekarang saya sukacita ya, happy, bahagia, dan bisa ngomong ngoceh-ngoceh banyak-banyak gitu. Karena apa ya? Karena iman ya. Sekali lagi, jadi inti pengajaran kita yang kita pelajari di sini bahwa iman di dalam Yesus itu mendatangkan keselamatan. Iman di dalam Yesus itu menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Iman di dalam Yesus itu melepaskan kita dari segala beban derita hidup. Kalau kita beriman sungguh-sungguh, kita akan melihat, akan terbukti dari apa yang kita harapkan itu akan kita lihat. Karena apa, teman-teman? Karena kita mempunyai Tuhan penguasa alam semesta ini, gitu kan? Orang lain itu, teman-teman, saya udah buktikan waktu itu, di luar Tuhan juga kita akan bisa mendapatkan apa yang kita mau. Tetapi, ya kan, di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Kita tidak tersesat. Ya, tawaran-tawaran yang diberikan oleh dunia ini memang kelihatannya indah. Ya, tidak perlu hidup kudus untuk menjadi kaya. Ya, tidak perlu hidup kudus untuk menjadi kaya. Ya, cukup apa? Cukup pergi ke dukun. Ya, cukup percaya kepada roh-roh gelap itu. Mereka akan memberikan, tetapi hasilnya adalah, gitu ya, kita udah tahu ya. Nah, jadi intinya dari pengalaman, kakak saya bilang udah mau 1 jam, teman-teman ya. Jadi inti dari ini yang saya bilang bahwa iman kita itu membawa kita kepada keselamatan yang pasti, karena Tuhan Yesus sudah bekerja secara profesional di dalam karya keselamatannya ya teman-teman ya. Kita berdoa. Jadi pesan saya, tetaplah hidup di dalam iman percayamu di dalam Yesus Kristus. Itulah jaminan yang sejati, itulah bukti yang nyata dan akan membawa kita kepada keselamatan hidup yang kekal, yang luar biasa yang akan kita terima dari Tuhan. Jaminan di dalam Yesus itu iya tepat dan amin. Terima Kristus dan berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, maaf teman-teman kelamaan ya. Saya nggak di sini, nggak ada jamnya sih, saya nggak itu. Ya, Pak Hasan Tandri, saya di ini ya. Ya. Oke, terima kasih ya. Ya. Bu Uti Watimena untuk pemaparan firman yang luar biasa. Ya, hidup dalam iman ya. Bagi saya hidup dalam iman itu hal yang indah sekali. Ya. Inilah keistimewaan utama kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus ya. Kalau saya boleh pinjam istilah si Aditya ya. Dia selalu bilang keistimewaan. Nah, saya mau katakan keistimewaan yang sesungguhnya adalah buat setiap kita yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Amin. Hanya Dialah yang bisa memberikan keistimewaan yang sesungguhnya ya. Jadi dalam perkara iman ini saya juga boleh ada seperti adanya hari ini, itu semua karena iman kepada Tuhan Yesus. Tidak bisa saya bayangkan seandainya dalam hidup saya tidak pernah mengenal Dia secara pribadi dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya ya. Saya sungguh bersyukur dan bangga ya. Dia mau menguasai hidup saya. Dia mau menjadi Tuhan dan penyelamat saya ya. Jadi juga pergumulan saya semua kena iman ya. Jadi sudah dibacakan Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang kita nggak lihat ya. Tapi itu pasti terjadi. Nah, contoh apa yang tadi Bu Uti sudah sampaikan ya, sudah disembuhkan dari COVID ya. Kemudian ada yang sisa-sisa. Saya cuma bilang kesembuhan dari Tuhan itu tidak setengah-setengah, tapi harus total dan sempurna. Puji Tuhan ya, Bu Uti mengalaminya. Nah, bagi kami semua yang mendoakannya itu bukan karena kami hebat, tidak. Ya, itu adalah keistimewaan yang Tuhan berikan buat setiap orang yang percaya. Di Markus pasal 16 ayat 16 dan 17. Nah, di situ ada 5
tanda-tanda spesial yang Tuhan berikan buat setiap kita. Di antaranya menumpangkan tangan pada orang sakit sembuh, ya. Jadi inilah keistimewaan yang sesungguhnya. Nah, bagi kita yang percaya pada Tuhan, ya, jangan hanya mengaku Kristen, ya, jangan cuma hanya di KTP Kristen, jangan hanya salib gantung di leher melambangkan Kristen, tapi kita mesti mengalaminya secara benar-benar dalam hidup setiap kita. Jadi indah sekali, ya. Nah, oke. Saya akan menyambut, ya. Ini sudah tamu-tamu kita. Shalom, hambanya Bu Surani Pantau. Ya, shalom Bapak. Shalom. Apa kabar? Apa kabar? Puji nama Tuhan, sehat ya. Oke, saya akan panggil lagi. Shalom sahabat. Semangat pagi, apa kabar? Shalom, Tuhan memberkati. Amin, amin. Nah, ini ada lagi apa ya, sorry kalau saya. Shalom Pak, saya kurang jelas melihatnya. Madam Yanti. Madam Yanti. Oke, shalom Madam Yanti. Ya, selamat pagi, shalom. Selamat pagi ya. Gimana kabarnya? Kabarnya sehat-sehat saja. Salam dari Sarawak ini. Oh, Sarawak. Ya, puji Tuhan ya. Jadi kita tidak dibatasin oleh negara ya. Kita tidak dibatasin oleh suku dan bangsa. Ya, tapi puji Tuhan, pagi hari ini Madam Yanti bisa bersama-sama kita dalam acara Fellowship Askri. Oke, saya kasih kesempatan pertama ya kepada Bu Pendeta Surani Pantau untuk menambahkan atau menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh hambanya Uti Watimena. Silakan, Bu Surani. Ya, ini pembahasan yang sangat luar biasa sekali ya, saudara. Memang dunia ini selalu menyesatkan ya. Dan memang the New Age movement ini ya sudah lama ya ada. Dan saya sempat juga dengar itu ya, tetapi memang ini bukan kebenaran firman Tuhan. Memang di dalam pikiran itu ada kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, saudara, bahasa asli daripada pikiran itu adalah di dalam bahasa Yunaninya itu nous. Nous itu yang bertuan. Nah, bertuan. Jadi artinya adalah siapa yang menjadi tuan dari pikiran kita. Kalau pikiran kita ini kuasa kegelapan ya, memakai dengan kekuatan kita, kekuatan pikiran kita, dan kuasa kegelapan ini setan juga bisa menunjukkan kuasa. Ingat, iblis pernah mencobai Tuhan Yesus. Dia pernah membawa Tuhan Yesus di atas bukit dan kemudian melihatkan semua kekayaan, dan dia katakan, kalau engkau menyembah aku akan kuberikan semua ini. Iblis itu nggak tahu diri ya, siapa Tuhan yang sebenarnya. Dan dia menawarkan kedudukan dan sebagainya, jadi dia bisa melaksanakan. Memang itulah pekerjaan iblis. Dan satu lagi yang sangat kita harus tahu, iblis itu kuasanya sebenarnya nggak ada lagi ya, karena sudah dipatahkan di atas kayu salib. Tetapi kuasanya itu pada dustanya. Nah, kalau kita percaya kepada dustanya, nah beriman kepada dustanya, maka semua itu akan jadi. Tetapi kita harus tahu bahwa kuasa daripada iblis itu tidak sebandingnya, bahkan tidak ada apa-apanya. Ketika Musa dibawa ke Firaun dan kemudian Musa melempar tongkatnya dan tongkatnya menjadi ular. Kemudian magic dukun-dukun yang pada saat itu yang orangnya Firaun juga dari tongkat mereka juga jadi ular-ular. Akan tetapi yang sangat luar biasa justru tongkat atau ular yang dari Musa itu memakan ular-ular mereka. Jadi jelas ya saudara, iblis bisa menciptakan atau mengadakan sesuatu yang kita percayai karena dustanya itu. Dia akan tampilkan itu, tetapi itu semuanya dusta. Itu adalah kekuatan, itu adalah jawaban yang semu. Tetapi firman Tuhan jelas. Nah, kalau kita
firman Tuhan katakan iman itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Mengapa iman itu bisa datang ke dalam hati kita? Karena kita mendengar firman. Dan ketika kita mendengar firman itu, Roh Kudus bekerja, saudara. Apa yang dia kerjakan? Yang pertama itu adalah dia sudah mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman itu. Dan kedua, membuka semua selubung-selubung yang ada di pikiran kita. Sehingga ketika kita mendengar firman Tuhan, kita dapat mengerti, ya, dan kemudian kita imani dan akhirnya kita tindaki. Jadi sebenarnya di iman itu ada 3 elemen. 3 elemen iman itu. Yang pertama itu adalah intelektual. Itu pikiran, ya. Karena kita mengerti apa yang kita imani. Jangan bilang, iya saya beriman, ya iman aja deh. Kenapa kamu bisa beriman Tuhan Yesus datang ke dunia, mati dan sebagainya? Ya karena ya beriman aja, tapi nggak bisa nerangkan. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita percaya karena kita mengerti. Ingat di dalam waktu Tuhan Yesus memberi perumpamaan menabur benih, ya, yang ditabur di pinggir jalan, mendengar firman tapi tidak mengerti. Akan tetapi benih yang ditabur di tanah yang baik, mereka mendengar firman tapi mereka mengerti. Nah, mengerti itu karena iman pertama. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta ini dijadikan walaupun kita tidak melihat. Jadi imanlah yang membuat kita mengerti. Nah, itu juga dipekerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, luar biasa. Jadi iman yang pertama, elemen yang pertama itu memang pikiran, kita mengerti intelektual. Saya ingat dulu Stephen Tong mengatakan iman itu adalah penundukan rasio kita kepada kebenaran. Jadi kita benar-benar mengerti apa yang kita percayai. Saya mengerti banget apa yang saya percaya dan saya bisa mempertanggungjawabkan iman saya kepada orang banyak. Seperti adik saya Uti, ya, debat bagaimana dia bisa membalasnya, bisa masuk menjawabnya karena dia mengerti apa yang dia percayai. Dan yang kedua, elemen yang kedua dari iman itu adalah keyakinan. Itulah hati kita diletakkan ke dalam hati kita menjadi satu keyakinan yang kokoh yang tidak tergoyahkan. Dan kemudian baru kita tindaki, menjadi akhirnya iman itu menjadi gaya hidup. Sebab itulah Paulus katakan, ya, orang benar akan hidup oleh iman. Iman itu akhirnya menjadi gaya hidup orang percaya. Jadi itu saja. Jadi ini luar biasa sekali, ya saudara. Jadi iman kita itu hanya kepada Tuhan Yesus dan kepada kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang kita percaya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bu Pendeta Saudara Pantau untuk yang tambahannya yang luar biasa, ya. Sebelum saya berikan kesempatan ke Pak Sahabat, saya akan menyambut dulu di tengah-tengah kita sudah hadir Pendeta PC. Saya nggak bisa lihat sampai jelas. PC apa ya lengkapnya, Pendeta? Shalom. Shalom Pak Asantandri. Shalom semuanya. Ini bukan Lai Aritona, Laiku? Iya, Diterupakan Pak. Oke, terima kasih, ya. Saya akan nyambut. Haleluya. Tapi bukan diserupakan Tuhan. Oke. Saya juga akan menyambut Ibu Cynthia Gumilang, ya. Jauh-jauh dari Kanada, ya. Shalom, semangat pagi. Shalom. Shalom, ya. Tetap luar Selamat biasa. pagi di Indonesia. Apa kabar? Iya, ya. Semangat pagi. Good evening in Canada, ya. Oke. Shalom, Rantai Perak. Semangat pagi. Rantai Perak. Shalom, Rantai Perak. Halo, kedengeran nggak? Tunggu Bu Cynthia, ya. Saya lagi. Shalom, Rantai Perak. Shalom semua. Selamat pagi. Oke, ya, selamat pagi. Shalom juga. Ini JH, John Hidayat. Puji Tuhan, ya. Shalom. Ya, Selamat pagi semua. semua. Kesibukannya. Shalom Pak John, ya. Oke, ada di tengah-tengah kita Agamis. Shalom Agamis, semangat pagi. Shalom semua. Oke, ya. Nah, silakan hambanya, sahabat, ya. Sahabat, ya, bukan musuh, ya. Silakan.
Ya, shalom. Ya, Wah, terima sahabat kasih. kita ya. Ya, ya, Bu Uti sudah tahu itu karena kemarin saya menyapa Ya. Ibu Uti di rumah. Oh. Diserupakannya Ya. udah serupa, Pak. Iya. Iya. Terima kasih. Jadi hidup oleh iman ya. Tapi yang penting kita jangan salah iman, jangan salah mengimani. Ya, berabe itu. Akan kalau kita salah mengimani, kehidupan di dunia hancur, lebih-lebih kehidupan kekal juga menderita. Kekal itu. Nah, bicara soal iman, saya akan bacakan Yohanes 2 ayat 3, 4, 5 kali ya. Ketika mereka kekurangan anggur, ini di perkawinan di Kana ya, mengenai perkawinan di Kana. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Wah, luar biasa ya. Karena Ibu Yesus itu secara manusia harus melalui rahim dengan keajaiban, dengan dari Roh Allah sendiri nitip di rahim Maria, sehingga dengan cara begitulah Allah itu menjelma menjadi manusia harus melalui seorang perantara, seorang ibu. Nah, dan Maria itu benar-benar tahu siapa itu Yesus sebenarnya, karena sebelum hamil sudah dikasih tahu oleh malaikat siapa yang bakal dikandungnya itu, sudah tahu semua. Jadi Allah yang Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Jadi dari itu Maria itu kehabisan anggur, cuman kehabisan anggur. Nah, kemudian dengan iman dia ke pelayan-pelayannya, kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, dengan iman, saudara, dengan iman, karena dia itu tidak salah mengimani, dan dia tahu siapa anaknya itu Yesus secara manusia, anaknya itu siapa. Kok cuma anggur dunia aja dijadikan, apapun dijadikan oleh dia, surga juga punya dia dari surga. Nah, apa yang diragukan lagi? Karena ini iman kan. Nah, begitu juga kalau kita itu, seandainya kita itu pergi ke toko elektronik saat kita membutuhkan, taruhlah mesin cuci, tentu kita itu masuk, terus kita pilih-pilih mana yang cocok, ukuran, maupun keistimewaan dan kelebihannya, tentu dengan harga yang mungkin yang lagi sale. Nah, ketika sudah cocok, nah, dia itu ada kesepakatan harga, kan sering. Oh ya, Ibu, barangnya kira-kira 2 atau 3 hari lagi dikirim ke rumah Ibu yang sesuai dengan yang Ibu mau. Oh ya, baik. Jadi sudah dibayar, kemudian dikasihkan nota. Nah, ini Ibu, alamatnya Bu. Nah, alamatnya jalan ini dekat stasiun, namanya John Hidayat. Nah, umpama ya gitu ya kan. John Hidayat, dekat stasiun kota Gambirono, Bogor, taruhlah begitu umpama gitu ya. Nah, kemudian pulanglah si ibu. Nah, dia kan sudah yakin, oh ya, sampai di rumah 2-3 hari pasti nyampe. Nah, dia sudah taruh tempat yang cocok untuk barang itu, dan sudah baju yang belum dicuci biarlah lusa ketika mesin cuci itu datang, saya mencobanya produk ini apakah sesuai dengan itu. Nah, begitulah kira-kira iman ya. Ketika kita doa, ketika kita itu doa, otomatis itu kan artinya kita berharap dengan yakin, kita seperti sudah membayar kepada Tuhan. Tuhan, ini pergumulan saya, persoalan saya ini. Nah, kita sudah dengan yakin aja, asal percaya, semua persoalan atau sakit boleh sembuh. Nah, itu kira-kira gambaran dari iman ya. Jadi pasti datang itu dengan yang dengan apa yang dia pesan. Nah, kira-kira itulah gambaran iman ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak sahabat ya.
Barangkali Bu Uti mau tanggapin, silakan. Cukup Pak, nanti setelah ini saya tanggapi. Oke. Berikutnya, kalau begitu berikutnya kepada pendeta dari PC ya. Silakan, Lai. Halo. Lai. Halo Pak Ya. Hasan Tandri, selalu Sudah Ibu Uti. kangen dengan suaramu, Lai? Bu Suryani, Oh, selalu nyanyi ini. semangat ya. Ya. Nyanyi, Tadi bawa nyanyi Pak. senjata nggak? Bawa pistol nggak, Pak? Bawa Pak, bawa. Oh iya, oke, silakan. Haleluya. Topik kita kan pagi ini kan hidup dalam iman. Kita memang harus hidup dalam iman ya. Kita harus beriman. Tapi bukan beriman saja. Harus melaksanakan semua perintah. Yaitu perintah Tuhan Yesus ya. Kan banyak orang menyatakan saya beriman. Tapi nggak dilaksanakan. Apa arti iman itu? Ya karena orang sekarang ini banyak juga yang ya sok-sok beriman. Melaksanakan ya sholatnya, sembahyangnya, tapi menyatakan beriman, kelakuannya ya melebihi yang tidak beriman, begitu. Dan juga kan di sini kan dinyatakan juga orang yang murtad itu dari ajaran Yesus itu adalah lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Itu sudah dinyatakan di Timotius 5 ayat 8 itu kan dinyatakan itu orang yang murtad dari ajaran Yesus itu adalah lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Makanya itu kita yang beriman ini harus betul-betul kita laksanakan ya sesuai kehendak Tuhan Yesus. Ya semua perintahnya kita akan lakukan supaya kita betul-betul orang beriman. Ya makanya saya bikin di sini pendeta palsu. Saya bukan benci sama si Guldian ini, karena saya mengingatkan, meluruskan, jangan sebentar-sebentar langsung pendeta. Sementara dia masuk baru semester 3 atau semester 4 dia ini langsung pendeta. Sedangkan yang sudah STH dan MTH masih banyak juga belum jadi pendeta. Karena pendeta itu bukan sembarangan. Itu harus ditakpiskan itu. Biarpun dia tamat teologi belum tentu bisa jadi pendeta. Ini masih anak-anak sudah jadi pendeta. Saya meluruskan aja, makanya aku bikin di sini di foto avatarnya ini supaya dia menonton, karena kita mengasihi mereka. Karena mereka ini selalu berlebihan menghujat agama kita, padahal kita sementara nggak pernah menghujat mereka. Kalau kita jawab nanti sedikit-sedikit penistaan. Supaya siapa ini si Guldian mendengarkan, kalau dia protes silakan diprotes, karena dia menyatakan dia adalah pendeta Guldian Simbolon. Saya meluruskan aja karena saya mengasihi beliau ini. Itu dulu dari saya Pak Hasan. Lanjut kawan-kawan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Laiku yang luar biasa ya. Biasa saya dengan nyanyian, sekarang pokoknya bisa. Gak apa-apa, nanti sesi kedua aja ya. Gak apa-apa. Berikutnya ke Ibu Cynthia Gumilang. Shalom, silakan. Shalom. Kita anak Tuhan emang mesti beriman. Kalau kita tidak beriman, gimana kita bisa percaya kepada Tuhan? Itu semua dengan iman. Iman is kepercayaan kepada Tuhan. Iman adalah segala-galanya. Karena we walk by faith, not by sight. Kita berjalan dengan iman, tidak dengan melihat. Ya udah duluan nggak apa-apa. Itu saja. Our Father, we love you, we magnify your name. Thank you for the lesson of faith. It is true, we have to walk by faith, Lord, and not by sight, because everything is yours and everything we cannot see you because you're up there, Lord. So we pray, Lord, that we will always have faith in you and always believe in you, Lord. Thank you very much, and we bless MKC2 who is in jail. Keep him safe, Lord. And we bless all the channel in YouTube Christian, and we pray that everybody listening will know you, Lord. In Jesus' name, we'll have faith in you. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah.
Thank you very much, Mrs. Ching Gumilang. Yeah. Thank you for the You're prayer. welcome. Yeah. God bless You, you. you call Jesus as a Lord. Yeah, Lord is my debate. They always they always tell me. Yeah, they always tell me that Lord means like Tuan, only like Tuan. But Ya, if you oke. say Lord Jesus, it doesn't mean like Tuan, right? It always means like God. Lord Jesus means Lord means God many things. Jesus. Lord can mean Yeah. Tuhan. Tuhan can Hmm. mean Ulang, Maya. everything. Hmm. It's not only Tuhan. Iya, tapi kalau di Lord dalam is debat, Jesus, in is the God. debate, everybody said that Lord Jesus artinya only by Tuhan Yesus. But all people from abroad like you, yeah, if they say Lord Jesus, they don't mean that they are God. They are calling Tuhan Yesus, but they Yeah, say that God the Father, Tuhan God Yesus. Jesus. Yeah, thank you, Yeah. Thank you for the prayer, for everything. Well, they don't know Jesus, so that's why. No Yeah, matter what they you don't know. say, it'll be a long debate. Yeah, It will go round and yeah. round. They will know. They don't have the Yeah, Holy Spirit in them. last night I had a debate until 4 hours, right? But I didn't make a relay. Saya nggak relay tadi malam because iya, ya. Sekarang kita kembali ke laptop kata kakak saya. We just come back to the laptop. Ya, terima kasih Pak Hasan. Cynthia Okay. Gumilang for your advice for us today in Indonesia, morning in Canada. Good evening. Berikutnya silakan. Lantai perak. Shalom. Halo, lantai perak. Madam Yanti, Pak Hasan Tandri, Madam Yanti setelah sahabat actually. Oh iya, sorry Madam Yanti, silakan. Sorry ya. Saya di perjalanan. Saya di perjalanan. Berikutnya saya minta ini. Oke. Iya. Bagi dalam Rom. Ini tentang iman ya. Iman ini dalam keadaan-keadaan yang pada zaman ini ada pandemik dan lain-lain dan sebagainya, gelombang-gelombang kehidupan tahun demi tahun berlalu dengan pesat, dengan meninggalkan kenang-kenangan masa yang lalu dan masa harapan untuk tahun yang baru. Kita berharap bahwa keadaan di depan kita akan bertambah baik, sehingga hidup kita lebih enak. Namun kita sering kecewa karena keadaan di depan kita tidak bertambah baik. Bahkan sebaliknya tantangan yang kita hadapi justru makin bertambah banyak. Kalau kita mempunyai iman yang kuat, maka kita mengalami kegoncangan-kegoncangan. Kalau kita tidak mempunyai iman yang kuat, kita tidak dapat bertahan di dalam kehidupan kita. Karena itu kita perlu hidup oleh iman untuk menghadapi tahun-tahun di depan kita. Di dalam Ibrani 10:38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Hanya oleh karena iman kita bertahan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan percobaan, malapetaka, dan sakit penyakit. Tanpa iman, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan untuk dengan benar, hidup dengan benar. Iman itu nampaknya enak didengar dan gampang diucapkan. Namun kita sering tidak tahu bahwa iman mempunyai dasar. Kalau dasar iman kita adalah salah dan tidak kokoh, maka kita seringkali salah dalam mengertikan iman. Kita sering mengira bahwa iman kita sudah beriman. Bila sudah mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus itu Tuhan, kita menjadi anggota gereja, berdoa dan membaca Alkitab.
Tetapi apa bukti dari iman kita itu? Kalau kita berkata bahwa kita sudah beriman, mengapa kita tidak mampu untuk memecahkan segala persoalan dalam hidup kita? Kalau kita berkata bahwa kita sudah beriman, mengapa kita masih tetap tinggal dalam kekalahan, kesusahan, dan kekurangan terus-menerus? Kalau kita menghadapi hal ini, kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Sudahkah kita memiliki dasar iman yang benar? Kalau kita mempunyai dasar yang benar, maka kita akan memiliki 18 kesaksian seperti uraian yang ditulis dalam Ibrani 11, 1 sampai 40. Kalau kita belum memiliki 18 kesaksian ini, maka itu berarti bahwa kita belum memiliki dasar yang benar. Ibrani 11:1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita seringkali mengertikan iman itu adalah percaya. Iman memang bisa dikatakan percaya, tetapi iman tidak hanya sekedar percaya. Dalam bahasa Yunani, iman itu disebut pistis, dan dalam bahasa Ibrani disebut emin. Kata ini dengan mengenali istilah amin, karena itu kita berkata amin. Itu berarti bahwa saudara-saudara, apa yang saudara doakan kita pasti akan terjadi. Kalau saudara masih merasa ragu-ragu dan lihat, yakin bahwa apa yang saudara doakan pasti akan terjadi. Saudara-saudara jangan ragu-ragu lagi dan kita tetap mengimani Tuhan Yesus. Dan kita semuanya segalanya dengan ya dan amin. Pasti iman kita akan dikuatkan dan akan dipulihkan dalam kehidupan kita. Itulah firman Tuhan mengatakan ya dan amin. Oleh karena dasar kita, kehidupan kita dilandasi oleh firman Tuhan, agar kita lebih mengerti apa dasar iman itu. Iman dengan bukan sekedar bercakap saya percaya, tetapi oleh karena dasar dilandasi dengan firman Tuhan, kita lebih mendalam, lebih mengerti iman dan percaya kita. Terima kasih, Pak. Lanjut. Ya, luar biasa ya dari Ibu Madam Yanti, ahli puisi ini ya. Ya, baik. Sebelum ke Pak JH, John Hidayat, lanjut ke Rantai Perak. Terima kasih. Ayo, mari Pak. Shalom, shalom semua. Shalom. Iya, berbicara tentang iman ya. Kalau berbicara tentang iman kepada Tuhan, apa yang saya tahu ya, iman itu kan dari seperti yang sudah dijelaskan ya, itu percaya. Faith itu kan berarti kita mempercayai sesuatu, berarti kita konsisten. Jadi iman juga satu paket ya, dia harus konsisten. Karena kita bergerak di mana apa yang kita percaya dan kita terus-menerus melakukan itu. Melakukan apa yang kita percayai. Ini seperti apa kan perumpamaan tentang hakim itu kan yang Tuhan Yesus gambarkan. Itu kan dia terus konsisten, dia berulang-ulang kan, sampai Tuhan Yesus bilang. Akhirnya kan Tuhan Yesus bilang, tetapi apakah kalau dia datang di bumi adakah iman begitu? Gimana kata-katanya? Adakah iman? Sebelum Tuhan Yesus berkatakan itu kan, kalau dia menemukan iman di bumi, sebelum Tuhan Yesus berkata itu, dia mengatakan tentang perumpamaan ini seorang janda yang mengulang-ulang terus kan.
Makanya Tuhan Yesus bilang, dia akan membenarkan orang yang umatnya yang berseru kepadanya. Jadi iman juga kita berbicara itu tidak lepas dari konsisten ya. Jadi bukan kita sekarang karena semangat kita beriman, 2 jam kemudian akhirnya kita jadi kehilangan lagi itu ya. Saat ini mungkin orang sedang berbicara, sedang semangat, imannya itu memang ada. 2 jam ke depan itu, dalam menjalani hidup itu, dia menjalani dengan pikiran dan perasaan yang tidak beriman. Jadi saya lihat yang dituntut Tuhan juga ini satu konsisten ya, apa yang kita percayai, itu kita pegang terus itu. Jadi bukan cuma ada waktunya ya. Kita kan di sini kita percaya, ada kan kalimat yang bilang, ayat yang bilang, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Ketika kita berkata-kata, apakah kita hanya di momen-momen itu kita berkata-kata tentang keyakinan kita? Ketika kita langkah selanjutnya, mungkin yang sedikit berat mungkin kita pikir, biasanya kan kita manusia kan begitu kan menjadi lemah. Padahal ini butuh memang keyakinan yang utuh ya. Kalau saya lihat keyakinan yang utuh, yang konsisten itu terus menerus itu. Iman ini juga kan dia kan satu dengan percaya kan. Kalau kita melihat dari dari Babel ya, dari Menara Babel, mereka itu kan memang sepakat mereka sepakat untuk membangun nama mereka ya. Jadi bukan Tuhan yang dimuliakan situ, tetapi nama mereka sendiri. Dan kesatuan ini juga ya dikatakan Tuhan di situ, mereka bisa melakukan apa saja itu. Itu juga kalau kita melihat dalam kekristenan yang dituntut Tuhan itu pengurapan itu mengalir itu di kesatuan hati. Kalau di Mazmur 133 saya lihat ya. Jadi memang iman yang konsisten ini dengan kesatuan hati itu yang menggerakkan kuasa Allah. Dikatakan begini ya, jika kamu memiliki iman sebesar biji sawi, kamu dapat memerintah gunung. Gunung di sini kalau kita melihat dari Alkitab ya, pengertian dari Alkitab, kata gunung ini pemerintahan. Ini satu kerajaan. Kata gunung ini memang selalu dihubungkan dengan kerajaan. Jadi jika Tuhan tidak menuntut ya iman yang besar, iman yang kecil, kita bisa memindahkan gunung, kita bisa memerintah gunung. Jadi termasuk di situ masalah juga mungkin ya, kita bisa menghadapi masalah kita dengan konsisten kepada apa yang kita imani. Jadi saya melihat memang kodratnya manusia memang berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Mungkin itu boleh saya bilang bagian dari gambaran-gambaran dari Allah. Kan kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi bagian iman juga ini, apa yang kita yakini konsisten dan itu yang akan terjadi, itu memang bagian dari kodrat ilahi kita. Kalau saya lihat ya. Karena hanya manusia yang bisa melakukan itu. Kalau makhluk-makhluk lain, itu tidak seperti itu ya. Kalau makhluk lain mungkin hanya ada naluri. Cuma atas naluri saja. Berbeda dengan kita manusia. Kalau kita manusia, iman itu kita konsisten dalam iman. Iman itu yang Tuhan minta kita kesatuan hati itu. Kesatuan hati itu berarti hubungan kita dengan Bapa ya, hubungan kita dengan Tuhan. Itu kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, begitu juga hubungan kita terpancar dari hubungan kita dengan sesama ya. Jadi begitu yang terjadi. Jadi jangan bilang seperti yang Alkitab bilang, kita bilang mengasihi Allah tapi kita tidak mengasihi saudara kita. Jadi iman yang hidup sebenarnya itu kita mengasihi Allah, kita mengasihi sesama. Dan itu hanya dalam bentuk kecil ya. Misalnya 2-3 orang berkumpul di situ aku ada. Dan kalau kesatuan hati ini kita memang dalam kesatuan yang besar ini kita bergerak, memang
kuasa Allah itu, hadirat Allah itu memang akan tercurah memang luar biasa. Seperti apa ya? Karena kita ini kan peperangan seperti yang digambarkan dalam Alkitab. Itu kalau bicara Babel kan itu untuk melawan Allah. Jadi Tuhan mengacaukan di situ. Sementara kita di pihak yang untuk bersama dengan Allah. Jadi kita berhadapan dengan roh Babel ya. Makanya ketika di Alkitab ketika dikatakan orang-orang yang menahan ini diangkat, kekacauan memang terjadi di seluruh bumi. Jadi gelap itu, bumi ini akan dipenuhi dengan gelap. Jadi kitalah terang-terang. Jadi kalau terang kita bersatu hati terang dengan iman yang konsisten, kita bersatu hati dalam satu kumpulan yang besar, kita ini sebagai lilin-lilin kecil akan menerangi seluruh bumi. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih sudah kasih waktu. Amin. Ya, amin. Mantap. Ya, jadi iman itu harus konsisten, Pak ya. Sehingga hidup kita beriring dengan Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi saksinya ya, menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus. Ya, baik. Sebelum Pak Pendeta Palsu menaikkan pujian, lanjut ke Pak John dulu, John Hidayat. Mari Pak, silakan Pak, waktunya Pak. Oke, matur nuwun. Terima kasih Pak sahabat buat waktunya, terima kasih buat narasumbernya ya, puji Tuhan. Iman itu bukanlah teori, iman juga bukan sekedar ucapan, tapi iman adalah sikap keputusan hidup dalam sehari-hari ya. Berdasarkan Ibrani 1 ayat 1, iman itu adalah wujud orang mempercayai seluruh janji-janji Tuhan walaupun tidak terlihat. Iman itu adalah dibuktikan dengan orang itu tetap percaya, tetap happy, tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan dan sesama walaupun yang diharapkan belum kelihatan, tidak terlihat dan belum terlihat, tapi tidak menurunkan semangatnya ibadah, tidak menurunkan semangatnya mencari Tuhan, melakukan firman Allah, ya, berbakti dan mengasihi sesama. Kita tetap semangat, kita tetap komit, kita tetap hidup, kita tidak cemas, kita tidak kehilangan pengharapan. Yaitu saya kira itu iman. Jadi sekali lagi iman adalah bukan teori, bukan ucapan, tapi keputusan dan sikap hidup sehari-hari. Puji Tuhan, terima kasih buat waktunya Pak Sahabat. Kembali ke Pak Sahabat, Tuhan memberkati. Ya, mantap Pak John, terima kasih ya. Sebelum closing statement dari Ibu Uti, saya silakan Pak Pendeta. Pak Pendeta bukan palsu ini, karena saya mengenal ini Pak Aritonang ini. Oke, ya, silakan Pak. Haleluya. Ya. Oke. Silakan. Yesus silakan. kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta bukan palsu. Ya, silakan Bu Uti closing statement-nya. Ya, closing statement-nya masih yang seperti yang pembukaan tadi ya. Jadi kita mensandarkan iman percaya kita kepada kuasa Tuhan Yesus, kepada firman Allah, kepada anak Allah yang hidup ya. Saya sudah memberitahu memang banyak orang di luar sana mereka beriman kepada apa yang mereka percayai, tetapi Alkitab telah mencatat bahwa iman percaya seperti itu tidak mendatangkan keselamatan.
Ya, iman kepada Tuhan Yesus mendatangkan keselamatan, iman kepada Tuhan Yesus memberikan kita menjadi anak yang dibenarkan, iman kepada Yesus itu memberikan kepada kita apa yang kita inginkan, kita minta kepadanya, dan iman kepada Yesus itu akan membawa kita bersama-sama dengan Dia nanti di sorga. Ya, indah sekali ya iman di dalam Tuhan Yesus itu. Karena di luar iman percaya kepada Yesus, segala sesuatu sesungguhnya adalah berhala. Ya, jadi percayalah kepada Yesus, jangan teguh ya, berimanlah teguh kepada Dia dan percayalah bahwa kamu akan menerima sesuai dengan yang kamu imankan. Itu saja. Terima kasih. Amin, amin, amin. Mantap Bu Uti, mantap. Terima kasih pelayanannya ya Bu Uti. Tibalah kita masuk dalam doa syafaat. Mohon dengan hormat doa syafaat bangsa dan negara oleh Pak Ari Tonang. Halo? Siap. Ya, terima kasih. Gereja dan Christopher, Pak John Hidayat, hambanya. Ya, Askri, Ibu Uti Watimena, dan doa Bapak kami dan doa berkat dengan hormat Ibu Pendeta Suryani Pantau. Terima kasih. Ya. Siap. Ya, siap, Pak. Ya. 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 Ya, mari Pak Ari Tonang. Oke, mari kita satukan hati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dengan Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan ikut campur tangan dalam permasalahan di negara kami ini, ya supaya negara kami ini adalah aman dari semua godaan-godaan dan gangguan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Kami serahkan Tuhan ke tangan pengasihan-Mu supaya Tuhan ikut turut campur tangan untuk memberkati pemimpin kami mulai dari presiden sampai pangkat pejabat yang terendah yaitu RT. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah yang memberikan firman-Mu kepada kami. Oleh sebab kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu kami mohon kepadamu, berilah kami kekuatan dan keberanian untuk memberitakan dan menyatakan Injil keselamatan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpin dan ajarlah kami agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar persekutuan yang Engkau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh, berbuah lebat demi kemuliaan-Mu. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, berkati kami semua Bapa yang ada di rumah ini, berkati semua keluarga kami dan seluruh yang ada di live chat. Kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Karena kami percaya bahwa di depan Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Ampunkan segala dosa-dosa kami agar layak kami di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, kami berdoa sesuai firman-Mu hari ini bahwa kami harus hidup dengan iman. Karena itulah kami juga sehati dalam kasih-Mu. Kami berdoa buat setiap gereja-gereja, khususnya yang ada di Indonesia, dari kota sampai ke desa dan pedalaman. Juga kami berdoa untuk para Kristuber ya Tuhan, agar kami terus hidup dan bertumbuh di dalam iman. Kami seringkali harus menghadapi berbagai ujian, pergumulan hidup, ya Tuhan, tetapi firman Allah mengajar kami bahwa kalau kami percaya dan berharap kepada Tuhan, sekalipun pengharapan kami belum terlihat sampai hari ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa yang kami sembah di dalam Yesus adalah Tuhan yang sanggup berbuat
segala sesuatu yang kami harapkan menurut waktu-Mu kami percaya Tuhan, maka setiap gerejamu, setiap Kristober, semua kami yang melayani akan hidup dengan iman. Oleh imanlah kami akan mendapatkan pengharapan kami. Oleh imanlah kami akan bertumbuh. Oleh imanlah kami akan menjadi berkat bagi banyak orang, supaya pelayanan kami berkati banyak kaum, nama Tuhan dipermuliakan. Agar kami terus sanggup Tuhan menjalankan amanat agung-Mu, memberitakan Injil dan menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Itulah Tuhan sembahyang kami yakin dan percaya Tuhan mendengar doa kami, dan kami akan melihat jawaban-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alahkan Tuhan kami. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami sudah selesai, sudah di penghujung acara Tuhan, di mana kami berbakti memuliakan nama Tuhan. Bapak, pada pagi hari ini kami sungguh-sungguh membawakan Askri ke dalam tangan pengasihan Tuhan, satu wadah di mana kami akan persatukan. Kami ada dalam satu kelompok di mana kami mendapatkan peneguhan iman, di mana kami belajar bertumbuh bersama-sama. Kami ada dalam satu wadah Tuhan, di mana setiap permasalahan ingin kami selesaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami yang ada di Askri ini berdoa Tuhan supaya Tuhan memberkati semua anggota yang terlibat di dalamnya, supaya Pak Heri Tuhan yang menjadi kepalanya Tuhan, mari Engkau berkati dia sungguh-sungguh, beri dia hikmat marifat surgawi dan segala permasalahan yang sedang dia hadapi juga, supaya Tuhan beri kelepasan, Tuhan beri jalan keluar, dan dia mampu menyelesaikan semua persoalan-persoalan dan termasuk juga persoalan di dalam Askri kami ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa sungguh-sungguh untuk Pak Kaceh Tuhan, kasihani dia, lawat dia, beri dia hati yang damai, hati yang tentram, dan hati yang makin mengasihi Tuhan lewat berita yang sedang dialami. Tuhan, tolonglah supaya persidangan segera dilaksanakan dan dia segera mendapatkan kepastian hukum Tuhan, dan kami berdoa supaya dia mendapatkan yang seringan-ringannya Tuhan, dan dia mampu menjalani ini semua Tuhan, dan imannya makin diperbarui, dan dia menjadi alat yang berbau harum di tengah penjara Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan dan banyak jiwa datang kepadamu Bapa. Tuhan, kasihani Pak Aceh, kasihani dia Tuhan, kasihani keluarganya, kasihani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk diri kami masing-masing. Tuhan kasihani kami Tuhan, kami semua mempunyai masalah, kami mempunyai beban doa Tuhan, pergumulan yang kami rindu untuk bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, dengarlah seruan doa kami, dengarlah keinginan kami Tuhan, pengharapan kami Tuhan, supaya Engkau buka jalan, Engkau kabulkan permintaan kami Tuhan, dan kami melihat betapa Engkau mengasihi kami dengan melihat betapa Engkau menjawab doa-doa kami, dan kami makin yakin dan bertumbuh dalam iman percaya bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, dan Allah yang mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, inilah doa kami yang sudah mengajarkan Bapa di surga yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya, jemaat, marilah silakan terus melanjutkan hidupmu. Biarlah kasih Tuhan nyata atasmu. Tuhan memberkati engkau kemanapun kau pergi. Baik engkau keluar masukmu dalam rumahmu, memberkati anak-anak cucumu, memberkati keluargamu, memberkati istrimu, memberkati suamimu, dan engkau diberkati lumbung makananmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan kasih Tuhan menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.